Secara umum anak-anak itu kalau dia berbuka, ya atau kalau dia berbuka karena seharian ini nggak makan, dia berbuka niki meh koyo ngamuk itu loh. Jadi opo-opo doyan. Gimana Mas Abbas? Ngono yo an. Ngomong soal momong. Assalamualaikum Pak Detum. Aduh. Sehat ya Pak De? Sehat. Sahur nopo tadi malam? Sahur. Sahur gitu ya. Iya. Baik. Sahur apa itu jadi pertanyaan juga boleh nih ya. Sahur apa tadi malam nih sahabat Bas nih. Alhamdulillah. Jamaah juga kita kedatangan Dek siapa ini namanya? Abdurrahman Abbas. Abdurrahman Adik Abbas. Abdurrahman Abbas. Ini salah satu siswa SDTK Hati Beriman. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Oh, bentar lagi ya lulus ya. Ya. Bentar lagi lulus nih. Panggilannya siapa ini berarti? Biasanya Abbas. Abbas ya. Di siang hari ini Pak Ditum kita mau mengobrolkan apa ini mumpung masuk di Ramadan ini baru hari keempat ya. Ya. Baru hari keempat ya. Betul. Baru hari keempat masih awal-awal Ramadan nih kira-kira kita permomongan kita apakah masuk ke berpuasa terkait dengan puasa gitu ya atau terkait apa ini Pak di monggo Pak Di. Karena momennya Ramadan, orang tua itu mendampingi anak-anaknya belajar puasa, di sana ada banyak kesulitan-kesulitan. Oke. Nah, minimal ada 10 kesulitan yang secara umum dialami oleh kebanyakan orang tua Sering atau ibu-ibu dialami. muda. Itulah yang akan kita obrolkan sehingga kita Siap. bisa sharing dengan ibu-ibu yang ada di rumah. Assalamualaikum Pak Ustadz, anakku tiap mau sahur susah jam 9 pagi dah minta buka, umurnya 7 tahun. Nah, Oke, kasusnya 7 kasusnya tahun. 7 tahun, sahurnya angel, terus Jam 9. jam 9 wis ngeleh. Oke. Nah, mergo ora sahur. Kesulitan yang umum nomor 1 yaitu mengatur pola makan saat sahur dan berbuka. Secara umum anak-anak itu kalau dia berbuka, ya atau kalau dia berbuka karena seharian ini nggak makan, dia berbuka niki meh koyo ngamuk itu loh. Jadi opo-opo doyan. Iya. Gimana Mas Abbas? Ngono yo an. Gitu juga ya. Kalau pas berbuka, gitu juga enggak nih Mas Abang? Semua pengen dimaem gitu. Iya, makannya banyak. Nah, ini problemnya di sana. Jadi ketika anak-anak ini secara umum ya, anak-anak ini ketika dia seharian ini berpuasa, Iya. maka dia ketika berbuka makan banyak, kekenyangan. Setelah kekenyangan tidurnya terlalu pulas. Maka ketika bangun dia susah. Ketika dibangunkan sahur jadi susah. Wis turunnya amblek-blek. Berarti juga termasuk masuk di poin 1 kita nih. Ya, poin Kesulitan 1 kita. mengatur pola makan anak saat sahur dan berbuka nih. Maka solusinya kan ada problem umum itu. Ya. Solusinya secara umum, secara umum seperti disunahkan oleh Nabi ketika berbuka, mulailah dengan air putih atau dengan kurma. Sedikit dulu, nggak usah banyak-banyak. Sedikit dulu biar penyesuaian. Udara yang di dalam perut biar keluar dulu. Baru nanti habis Isya atau habis maghrib makan sedikit lagi. Habis tarawih boleh ngemil sedikit lagi. Tapi kadang anak-anak itu habis maghrib, habis buka makan, nanti habis tarawih makan lagi. Ya, Pernah kayak gitu Mas Abbas? Pernah. Nah, kan. Semakin lapar gitu ya. Ini untuk menguatkan jadi yang apakah memang betul kesulitannya seperti itu, maka kita konfirmasi kepada anak-anak ini. Untuk sahurnya, biar anak-anak ini bersemangat. Dan saya siapkan menu favorit anak. Ketika sahur. Ketika sahur. Nah, Ayam goreng. kalau Mas Abbas apa favoritnya, Mas Abbas? Indomie. Indomie. Mie instan gitu ya. Oh, nanti Indomie ini apa kan? Kasih royalti. Mie instan Ya, favoritnya Nggak apa-apa. mie instan, nggak apa-apa. Yang kedua adalah anak mudah lelah dan kurang fokus. Karena anak ini dia berpuasa itu terbagi-bagi. Nek wong tua kan wis imanan wahtisaban ya toh. Ya. Bocah, dia tuh sebenarnya berpuasa ada yang memang sudah ingin menghafal ridha Allah. Ya. Tapi ada yang memang alasan-alasan yang lain tadi. Karena ingin dipuji orang tuanya, karena gurunya, karena hadiah. temannya, karena temannya, karena hadiah. Maka di sana motivasi-motivasi itu belum tentu penuh. Ya. Nah, yang pertama itu, yang kedua, ya memang anak ini kan dia memang kebiasaan hariannya itu anak-anak sidik-sidik maaf. Biar anak ini tidak gampang lesu dan kehilangan fokus tadi, sahurnya tadi dengan yang bagus ya. Yang bagus itu yang terbaik dari yang
dia punya, ya, ada yang dia punya. Nah, kemudian anak sekarang ya, kebanyakan stay di depan layar terlalu lama. Tadi solusinya kalau di sini berarti memastikan istirahat yang cukup juga. Ya, satu istirahat cukup, dua kurangi depan layar, tiga tetap ada rutinitas gerak. Entah itu olahraga, yang ringan, entah itu libatkan anak di dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Masuk ke yang kesulitan yang ketiga. Yang ketiga tadi, ada sebagian anak ini menolak untuk berpuasa. Ngenyang karo wong tuane, wis tak batal wae, ora kuat gitu. Iya. Nah, maka di usia-usia, kalau usia seperti tadi, kalau usia yang 6 ke bawah dimotivasi. Kalau usia tamyiz, usia balik, maka usia balik ini mesti dia sudah paham tentang syariat berpuasa. Pengetahuannya, syaratnya poso itu apa, rukunnya poso apa, sing batalke poso apa. Ini mesti paham. Karena dia kalau sudah balik, meskipun usianya 10, nah dia sudah menjadi seorang mukallaf. Orang yang harus memikul beban syariat, menjadi wajib bagi dia untuk berpuasa. Berarti bottom line-nya atau apa bottom line batasnya berarti balik ya Pak? Balik tadi. Balik ke sana berarti harusnya sudah fire nih. On fire karena dia sudah ya? di karakter bakat tadi. Bakat itu di karakter berkarya. Kesulitan yang umum terjadi berikutnya adalah anak tidak menyukai waktu sahur. Membangunkan anak ketika sahur. Nah, kenapa ya? Faktornya pirang-pirang. Yang pertama ya itu memang sebuah rutinitas yang baru. Bulan puasa harus makan di pagi hari itu adalah rutinitas yang baru yang tidak biasanya. Sehingga membutuhkan usaha untuk mengubah kebiasaan yang baru tadi. Baik itu kebiasaan perbuatannya maupun kebiasaan ini mulut dan perutnya ini. Ya, mulut dan perutnya. Ya, bagi orang yang sudah biasa puasa sunnah dan sahur itu hal yang ringan, tapi yang jarang ya itu ngaget tenan. Solusinya ya tadi, kita siapkan motivasi, hadiah boleh, makanan kesukaan boleh, motivasi tentang keimanan boleh. Itu yang paling bagus, motivasi tentang keimanan, perjuangan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 5, menciptakan kebiasaan positif dalam beribadah. Nah, kebiasaan positif dalam beribadah contohnya apa? Membiasakan baca Quran, membiasakan sholat malam. Kenapa itu sudah diciptakan menjadi kesulitan secara umum? Lah, karena sebelum Ramadan ora biasa. Termasuk sholat taraweh. Sholat taraweh ini secara umum masyarakat semangat di pekan pertama. Ya, selanjutnya ada kemajuan gitu ya. Nah, selanjutnya ini kelihatan kebiasaan umumnya tadi. Tidak semua orang kuat untuk rutin bisa sampai akhir. Maka rata-rata masjid-masjid itu kalau awal-awal dia rame. Kemudian yang keenam adalah menghadapi ekspektasi sosial dari teman-teman anak gitu ya. Iya, gimana betul. Yang dimaksud adalah begini. Anak itu ketika bermain dengan teman-temannya itu kan mesti gini. Kamu puasa ndak? Kamu tarawih di mana? Nah, anak yang lain tuh ekspektasinya dia tarawih, dia ini. Nah, maka orang tua ketika melihat anaknya, bisa jadi anaknya si A ini posone wis tekan maghrib. Bisa jadi anaknya dia belum tekan maghrib. Maka orang tua di dalam hal seperti ini ketika dia kesulitan, piye kayak tekan maghrib, anakku urung tekan maghrib iki. Nah, tapi ngoyak tekan maghrib urung iso. Maka solusinya bagi orang tua perlu dipahami, anak itu masing-masing sendiri. Lah sendiri-sendiri iki artinya masing-masing mau kuwi. Ini berarti tidak terobsesi dengan pencapaian anak yang lain. Ya, tidak harus terobsesi dengan pencapaian anak yang lain. Justru yang paling urgent, yang paling mendasar, fundamental ya mendasar kuwi. Jadi biarkan anak tumbuh, dia belajar beribadah sesuai dengan fitrahnya dia. Paling urgent adalah kuatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan itulah yang nanti akan menyetir dirinya sendiri ketika sudah dewasa. Masuk kesulitan nomor 7. Ketika mengatur waktu tidur anak. Kenapa waktu tidurnya sebagian itu molor-molor? Karena bisa jadi habis taraweh, makan lagi. Maka solusinya ya tetap kita bersama-sama dampingi. Waktu ini tidur, ayo tidur supaya besok bangun lebih awal. Gitu. Kesulitan secara umum yang kedelapan adalah mengelola emosi anak yang mudah terganggu. Ya, namanya sedang puasa itu kadang anak itu pengennya atau pengennya mager, enek sing pengennya
pokoknya sing disenengi. Maka kadang orang tua nyuruh mbok sepatune dicuci mumpung libur. Mbok bukune dirapikan, apa mbok tasnya ditoto. Lah ini anak merasa dia Bu. Solusinya ya kita untuk ngerem tadi, karena anak sedang belajar puasa itu kita yang orang tua ngerem. Ini termasuk mengelola emosi orang tuanya juga enggak nih Pak Dito? Iya, mengelola emosi orang tuanya tadi. Kita lanjut ke poin 9. Iya, poin 9 ya. Ini menjadi tantangan bagi anak yang makan dan minum tidak teratur. Karena memang secara umum namanya anak ya. Anak itu kan sidik-sidik secara umum ini ngemil gitu. Nah, solusinya ya sering di reminder kita sedang berpuasa. Nah, yang nomor 10 adalah ya mengajarkan nilai sosial dan amal ya. Jadi pas puasa itu kan menjadi disitulah tempat orang banyak sosial dan banyak amal. Nah, secara umum memang anak belum tergerak di sana karena belum tahu, urung ngerti ilmune. Maka kalau di pembekalan kita Ramadan itu kan minimal kita mesti bekali di 2 hal. 3 hal, 4 hal. Loro wae jawabannya. 2 hal ya. Jadi minimal yang kita mesti bekali diri kita adalah di bidang ruhiyah. Ruhiyah itu jiwa. Jiwa itu di sana ada hati, ada akal, ada hati, ada pikiran. Kenapa hati dan pikiran ini menjadi pondasi? Karena kita mendengar bahwasanya syarat diterimanya ibadah adalah ikhlasun niat dan mutaba'ah. Niat yang ikhlas dan mutaba'ah. Kita sepil dulu yang ikhlasun niat. Ikhlasun niat yang ikhlas itu tumbuh dari mana? Tumbuh dari keimanan. Keimanan itu ada di mana? Ada di hati. Maka mesti kita persiapkan hati kita untuk memupuk iman supaya iman menghasilkan niat yang ikhlas. Yang kedua dari akal. Kenapa akal? Karena di dalam akal inilah bernaung yang namanya pikiran. Di dalam pikiran bertempatlah namanya ilmu. Dengan ilmu orang bisa mutaba'ah. Kalau nggak tahu gimana mau mutaba'ah? Kayak ngerti ini posoknya mulainya jam 7, rambungnya jam 4 gitu. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Maka mesti kita pelajari ilmunya supaya puasa kita adalah itibak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang petasan ini sangat identik di Pulau Jawa atau di Indonesia ya dengan bulan Ramadan dan Lebaran. Ya. Disitulah orang tua dia memiliki kesempatan untuk memberikan edukasi kepada anak bahwasanya mercon ya. Kita mesti spill ini. Apa tuh manfaatnya mercon ini? Der, kuwi tok manfaatnya kan. Batu ku mercon iku buntet iku kupinge. Nah, berarti kan kalau kita membeli der tok ini nggak ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat berarti mubadir. Kita sebagai orang tua ya, anak adalah investasi yang paling mahal, paling berharga. Dan mendampingi anak berlatih puasa adalah termasuk amal soleh yang paling berharga. Maka jangan sampai terlewatkan. Ngomong soal momong.